Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, welcome back to my channel Ngobrolin Tekim. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau sharing nih gimana sih cara ngitung kompresor atau desain kompresor untuk tugas akhir pra rancangan pabrik. Oke, dari namanya kan pra rancangan pabrik, berarti untuk desainnya juga kita nggak detail banget ya. Tapi ini adalah perhitungan yang biasa kita gunakan untuk dapat berapa sih nanti tenaga yang dibutuhkan kompresor untuk bisa mengkompres gas atau udara ya, sesuai dengan spesifikasi yang kita pengen. Oke, langsung aja. Di sini aku punya contoh dari gambar di visio kemarin ya. Kita kan plant ethylene oxide misalnya itu membutuhkan udara untuk nanti proses reaksinya di reaktor. Nah, tekanan antara lingkungan atau udara sekitar dengan di alat itu beda ya teman-teman. Misalnya di sini udara itu punya tekanannya 1 atm, 1 atmosferik, dan suhu rata-ratanya ya 28, 29, 30, 31, 32 gitu ya. Kalau di Indonesia kan cuacanya kayak gitu. Kita pakai misalnya 30 derajat Celcius. Itu untuk udara ya. Nah, sedangkan dalam reaktor ini kita butuh tekanan udara 3 atm. Tekanan reaktornya 3 atm, makanya kita butuh alat untuk menaikkan tekanan si udara ini sebelum masuk reaktor. Nah, nama alatnya ini adalah kompresor. Kebalikan dari kompresor adalah expander. Biasanya expander ini atau disebut juga turbin ya, nanti bakal menurunkan tekanan. Kalau ini kompresor ini untuk menaikkan tekanannya. Teman-teman kalau yang sering ke bengkel pasti nemu ya kompresor gitu untuk ngisi gas di motor atau mobil gitu ya. Cara kerjanya setiap kompresor itu sama ya, tapi mungkin speknya yang nanti bakal beda. Oke, di sini kita harus menaikkan tekanan udara dari 1 atm ke 3 atm dengan laju alir udaranya itu 500 kg per jam. Langkah pertama kita harus menuliskan kondisi operasinya. Tulis kondisi operasi. Yang diketahui kan tadi ada tekanan input. Kata tekanan inputnya itu 1 atm. Tekanan outputnya 3 atm ya. Kemudian kita juga tahu tadi temperatur input. Temperatur inputnya itu 30 derajat Celcius. Dan kita tahu bahwa temperatur referensi biasanya 25 untuk perhitungan. Untuk data-data yang ada di handbook, di buku-buku lain, biasanya untuk perhitungan tuh 25 derajat Celcius. Nah, kemudian kita udah dapet nih data-data kondisi operasi. Ini kan dalam satuan atm ya untuk tekanannya. Kita bisa rubah ke bar juga. Buat apa? Nanti di perhitungan itu biasanya ada yang harus menggunakan satuan atmosferik, ada juga yang harus pakai bar. Jadi kita rubah ke bar juga nih biar gampang nantinya. 1 atm itu sama dengan 1 atm dikali 1,013 1325 sekitar segitu ya. Ini juga sama ya, yang 3 atm juga. Kita rubah ke bar dikali 1,01325. Kita tarik satuannya bar juga bar. Nah, untuk temperaturnya kita rubah ke Kelvin. Celcius ke Kelvin ditambah 273,15. Ya, kita udah dapet nih suhu input output, temperatur input sama temperatur referensi. Kita bold aja ya biar kelihatan. Oke. Yang kedua,
kita nentuin BM campuran. Menentukan BM campuran. Nah, berat molekul campuran ini nanti kita bakal gunain untuk ngitung densitas salah satunya ya, atau nanti karakteristik dari spesifikasi dari udara yang bakal masuk ke si reaktornya. Kita tulis di sini ada komponennya apa. Terus di sini kita tulis BM-nya. Di sini kita tulis mol untuk fraksi. Ini dulu ya. Fraksi mol. Terus massa. Yang terakhir BM. BM campuran. BMC. Oke, kita tahu komponennya tadi udara kan. Nah, udara ini mengandung apa aja sih? Normalnya atau pada basically umumnya itu udara terdiri dari oksigen dan nitrogen. Ada juga komponen lain kayak CO2, argon, xenon, radon, ozon gitu ya. Tapi untuk perhitungan kali ini kita asumsikan bahwa udara ini mengandung 79% nitrogen dan 21% oksigen. Jadi kita pakai dua komponen aja ya, oksigen sama nitrogen. Ini tuh total. O2, BM-nya adalah 32. Untuk N2 itu 28. Nah, untuk fraksinya kan tadi O2-nya 21% ya. Untuk N2-nya 79. Terus kita nyari molnya. Untuk nyari mol, kita bagi antara laju alir udara masuk 500 kg dibagi dengan BM dikali dengan fraksinya tadi. Sama ya. Ini tinggal kita kasih dolar. Kita tarik. Oke, dapat untuk masanya tinggal BM dikali mol. Kita tarik. Untuk BMC-nya atau BM campurannya, BM dikali sama fraksi. Kita totalkan summary sama dengan sum. Ini juga dulu. Kita buat totalnya, komponennya. Kita kasih garis. Oke, udah. Yang ketiga, kita menentukan kapasitas panas komponen campurannya. Kalau di sini berarti udara yang tadi masuk. Nah, untuk menentukan kapasitas panas ini, kita harus punya data kapasitas panas gas. Nah, data ini bisa didapat di bukunya Yaws, Chemical Engineering Handbook, di tabel 2.2. Silahkan nanti dibuka buku Yaws-nya. Oke, ini data yang kita dapat dari buku Yaws, di tabel 2.2. Ini untuk komponen non-organik ya. Data kapasitas panasnya itu ada koefisien A, B, C, D, dan E. Nah, dari sini kita nanti nyari untuk nilai CP-nya atau nilai kapasitas panas komponen udara atau gas. Nah, untuk nilai CP-nya itu
dari A ditambah BT ditambah CT kuadrat ditambah CT pangkat 3 ditambah CT pangkat 4. Ini untuk rumus CP-nya ya. Kita nggak pakai CPDT, tapi kita pakai CP karena untuk temperatur outputnya itu belum ada. Nah, terus kita bikin tabel lagi di bawahnya kayak gini, komponen. Kemudian YI ini ada fraksi. Tadi ya yang 21% sama 79%. Kita langsung cari CP-nya. A di sini untuk oksigen ditambah BT. BT itu B dikali T. Dikali T, T ini temperatur tadi ya. Kita ke atas. Ini temperatur inputnya 32. Ditambah C. Ditambah ya kurang dulu dikali T kuadrat ditambah B dikali T pangkat 3 ditambah E dikali T pangkat 4. Dapat. Untuk yang N2 juga sama, kita tinggal pakaiin di sini temperaturnya itu dolar supaya nanti bisa kita tarik ke bawah ya. Jadi kalau misalnya nanti ada komponen input si kompresornya itu banyak, nggak cuma L2 sama N2, kita kan nanti nggak perlu masukin H1, jadi tinggal kita drag aja. Kita dapat ini. Oke, CPI kita tinggal kaliin. CPI kali CP. Rubah dulu generalnya. Step yang keempat, kita menentukan densitas. Di sini untuk mencari densitas dari udara, kita menggunakan pendekatan gas ideal, di mana densitas input sama dengan tekanan input dikali dengan BM dibagi dengan temperatur input dikali dengan R atau konstanta gas. Ini kita rapkan dulu ya. Sama dengan, kita hitung langsung. Tekanannya tadi 1 atm dikali dengan BM campuran 28,84 dibagi dengan temperatur input Kelvin ya, dikali dengan konstanta gas. Di sini pakainya itu 0,082 ya. Jangan lupa pakai kurung-kurung. Enter. Oh mantap. Oke, udah betul. Enter. Hasilnya itu adalah 1,15937 kg per meter kubik. Setelah itu, yang kelima, kita menentukan atau mencari faktor kompresibilitas dari udara atau nilai Z-nya. Nah, di sini untuk mengetahui faktor atau kompresibilitas value dapat menggunakan persamaan metode Pizer. Teman-teman bisa buka buku Smith-Panes. Di situ ada ya petunjuk untuk menghitung faktor kompresibilitas. Nah, ini nanti kita harus mencari PR dari P atau tekanan dibagi dengan tekanan kritiknya, sama nyari TR juga, kemudian nyari B aksen, nyari nilai kompresibilitas. Ini di Smith-Panes 2005 ya. Nah, nanti juga kita dari data tersebut kita dapat nilai TC dan PC serta nilai eccentric factor. Itu nanti ada di bukunya Smith-Panes Appendix B halaman 680. Nanti dibuka aja ya bukunya.
Nah, kemudian kita buat tabel lagi. Seperti ini, ada komponen, kemudian ada temperatur kritikal, tekanan kritikal. Nanti kita nyari TR, PR, kemudian untuk eccentric factornya udah ada ya di bukunya. Terus nyari B0, B aksen, BPC per RTC. Kemudian kita nanti masukkan juga nilai molnya, hasil dari faktor kompresibilitasnya, dan terakhir nanti kita dapat volume dari udara yang masuk ke kompresor. Langsung aja di sini nyari TR, T dibagi sama TC. Nah, di T input ya. Ini dibagi dengan TC dari buku. Kemudian untuk PR-nya, P dibagi dengan PC. Tadi yang satu ATM, maaf, yang satu bar ya. Karena untuk dari buku itu PC-nya kita pakai bar. Ini udah ada ya dari kita hitung B0. B0 itu tadi 0,083 dikurangi 0,422 dibagi dalam kurung lagi TR pangkat 1,6. Oke, terus B aksennya 0,139 dikurangi dalam kurung 0,172 dibagi TR pangkat 4,2. Untuk WPC per RTC nya itu B0 ya, tadi B0 ditambah B aksen dikali eccentric factor. Untuk jumlah molnya kita tarik yang atas aja. Ya. Nah, untuk faktor kompresibilitasnya itu ini ya, 1 ditambah ini ya BPC per TRC dikali dengan TR dibagi TR dibagi TR. Kemudian yang di volumenya itu rumusnya ZNRT sama dengan ZNRT per P sama dengan Z nya udah dapat dikali N itu mol, dikali R. Di sini R-nya pakai yang ini ya, yang meter kubik atm per mol Kelvin. Kemudian dikali T, T-nya itu T-in ya, yang ini T-in dibagi dengan P, P-nya itu P-in. P-in-nya itu 1 atm. Yang lupa kasih kurung-kurung. Terus kita kaliin 1000 untuk menyamakan satuannya. Ya. Nah, ini kita rubah ke dari meter kubik per jam, kita rubah ke meter kubik per second dibagi 3600. Oke, tinggal kita drag ya. Untuk N2, perhitungannya sama juga. Untuk ini nanti kita kasih ini ya. Untuk nilai R-nya, kita kasih $. T-nya juga. T-nya juga. Kita drag. Juga. Oke, dapat ya.
Untuk volume meter kubik per jamnya itu 432 dikonversi ke meter kubik per second jadi 0,12. Step yang keenam, kita menentukan efisiensi kompresor. Nah, di sini kita dari bukunya Carlson, dari gambar 36 nanti juga kita bisa dapat tipe dari kompresornya. Apakah sentrifugal atau jenis lain. Di sini laju volumetrik yang didapat dengan basis operasi 1 jam ya. Tadi itu ya, dari perhitungan ini ya 0,12 meter kubik per second. Kemudian di sini ada gambar di Carlson halaman 83 ini kayak ini gambarnya. Kita bisa ya. Nah, teman-teman bisa cari dengan cara memasukkan nilai dari tadi volumenya, nanti bakal dapat efisiensinya. Di sini kan tadi 0,12 itu sekitaran ini ya, 0,12, 0,12 sekitaran sini. Nah, jadi sekitar 65%. Efeknya kita pakai 65%. Oh, 0,6. Oke, step yang ketujuh adalah menghitung jumlah stage kompresor dan rasionya. Nah, untuk harga RC kompresor itu dibutuhkan RC-nya itu sama dengan kurang dari 4. Jadi kita harus nyari spek kurang dari 4 untuk RC-nya ya. Nah, RC-nya itu didapat dari equation yang ada di buku Ludwig volume 3. Itu pakai perbandingan antara tekanan output dibagi sama tekanan input dipangkatkan 1/n. Nah, N ini merupakan jumlah stage dari kompresor yang nanti bakal dibutuhinnya berapa. Oke. Nah, kita di sini contohnya kita jumlah stage-nya misalnya 1. Kemudian kita hitung tadi ya. P0-nya itu 3 ATM. 3 ATM dibagi 1 ATM dipangkatin 1 dibagi N. Hasilnya 3 ya RT. Berarti kan pada saat dia jumlah stage-nya itu 1, maka nilai RC-nya adalah 3. Jadi masih masuk ke spek ini ya, kompresor. RC-nya itu kurang dari 4. Kalau misalnya kita masukin 2, 1,7. Tapi kan nanti semakin banyak stage, maka kenaikan dari temperaturnya juga akan makin besar. Kemudian juga spek alatnya juga bakal makin besar juga, berhubungan sama ekonominya. Jadi kita harus merancang itu yang seminimal mungkin. Oke, jadi pakainya 1 stage ya. Yang ke-8 itu kita menentukan nilai N dan M. Nilai N dan M itu, nah, konsep penting yang terkait dengan kompresor sentrifugal dan operasi expander adalah daya isentropik dan politropik. Perhitungan parameter ini diambil dari bukunya Carlson satunya. Di situ juga dikutip dari Compressor and Cluster Power Test Code from American Society of Mechanical Engineers. Nah, ini yang untuk rumusnya. Nanti perbedaan antara si kompresor sama expander itu nanti ada di bawah. Ini untuk rumusnya itu nyari kerja dari kompresor itu P1 dikali sama V1 dikali N per N-1 dikali P2 per P1 pangkat N-1 per N. Atau bisa dicari dengan rumus lain yaitu ZRT per MW dikali dengan N per N-1 dikali P2 per P1 pangkat N-1 per N-1. Oke, panjang ya lumayan. Yang di sini kita untuk nyari N-nya, nilai N yang ini yang ada di rumus itu,
dari 1/1 min M. Makanya tadi kita harus cari nilai N sama M. Sedangkan M-nya ini dicari dengan gamma dikurangi 1 dibagi dengan gamma dikali efisiensi. Ini persamaannya semua ada di buku Carlson ya, edisi keempat halaman 85. Persamaan 3.37a dan 3.38a. Kita nyari ya, kita masukin nilai CP-nya. Tadi kan kita udah nyari ya, nilai CP campuran. Ini udah 9,20. Untuk R-nya ini pakai yang 8,314 ya. Ini. Nah, kita dapat untuk gambarnya itu adalah ini ya, 1,3984. Jadi kita tinggal masukin untuk nyari M-nya tadi gamma. Ini ya, 1,39 dikurangi dengan 1 dibagi dengan gamma dikali 65%. Nanti hasilnya adalah 0,438. Kemudian untuk nilai N-nya kan tadi 1/1 min M ya. 1 dibagi 1 dikurangi M, 0,438. Hasilnya adalah 1,38. Untuk nyari N min 1 per M, tinggal dimasukin aja, nanti hasilnya adalah 0,4. Yang ke 9, kita menghitung temperatur keluaran kompresor. Di sini rumusnya adalah P2 sama dengan P1 dikali RC. Jadi kan dari persamaan ini P1 P2 per T2. Ini untuk RC-nya adalah 3 tadi ya. Kita masukin yang ini. RC-nya 3. Kemudian kita masukin untuk nyari P2-nya, tadi untuk temperatur keluaran kompresornya, yaitu T1 dikali P2 per P1 pangkat M. Kita masukin T1-nya tadi 30 ya, atau 303,15 derajat Kelvin. Kemudian P2-nya 3 atm, P1-nya 1 atm, dikali M ini 4,38. Hasilnya 2 ini. Atau 9,5 Kelvin atau 217 derajat Celcius. Kalau kita rubah ke Celcius. Oke, selanjutnya. Sebelumnya, kenapa sih temperaturnya jadi gede banget? Karena memang kenaikan tekanan berbanding lurus dengan kenaikan temperatur. Jadi saat tekanannya dikompres, maka molekul-molekulnya akan memadat ya. Sehingga nanti tumbukan antara molekul di si gas ini akan semakin cepat. Nanti masuk ke teori tumbukan tuh. Jadi nanti akan ada menimbulkan atau menciptakan energi. Ini panas ya kalau di kompresor. Jadi biasanya di desain kompresor itu ada cooling sistemnya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajarin juga tentang sistem pendingin di kompresor. Nanti juga makanya temperatur keluarannya itu nggak bakal gede banget. Kemudian untuk step yang ke-10 kita menghitung power kompresor. Tadi ya untuk rumusnya itu adalah min W sama dengan kita pakai NZRT per MW. Langsung kita masukin ke sini. Kita satu-satu ya. Untuk ZRT per MW dulu kita cari. Itu sama dengan tadi nilai Z-nya kita udah dapat, diperhitungkan faktor kompresibilitas tarik atas. Kita kali dengan R itu ada pakai yang 8,314. Terus T-nya adalah T input. Tadi ya ini T input. Ini dibagi dengan MW. MW-nya ini adalah berat molekul atau BM. Ini. Kemudian kita cari nilai N per N1. Tadi udah ada ya? N per N1. Oh belum, kita hitung sendiri. Ini adanya N-1 per N. Ini N per N-1. Tadi N-nya itu N per N-1. Terus kita nyari nilai P2 per P1. 3 tadi. 3 per 1. Kemudian dikurangi 1. Itu dapat ya. Jadi ini ZRT 1 per MW dikali dengan N per N1 dikali P2 per P1 pangkat N. Oh maaf, di sini ada pangkatnya. Pangkat tadi N1 per N ini. Hasilnya ada ini.
246 kJ per kilomol. Kita tinggal kaliin aja. Kita kali sama mol ya. Ini tuh mol. Oke. Ini ya, jadi dirubah dari kilojoule per kilomol dirubah ke joule per second. Itu dikali sama molar dikali 1000 dibagi 3600 untuk menyamakan satuannya. Kemudian kita rubah dari joule per second, kita rubah ke HP horsepower. Kalau misalnya pengen diketahui dalam horsepower ya, kali 0,0013 dari HP ke KW terkali 0,715. Dapat jadi tenaga kompresor yang dibutuhkan, atau listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan kompresor kita yaitu 1,11 kW atau 1,55 horsepower. Nah, di sini kita nyari power aktualnya dengan cara ini ya. Di bukunya Carlson juga itu ada catatan. Jadi dengan rumus yang tadi ya, kalau misalnya kita nyari power aktual kompresor untuk kompresi, itu efisiensi sama dengan polytropic work dibagi sama actual work required. Kalau untuk ekspansi itu dibalik. Jadi efisiensi sama dengan actual work required dibagi dengan polytropic work atau kerja polytropicnya. Untuk nyari power kompresornya yang actual work required itu kita pakai persamaan yang atas ya. Kita balikin sama dengan tenaga polytropic dibagi dengan efisiensi. Ini ya. Polytropic dibagi efisiensi sama dengan actual work required atau tenaga aktual yang dibutuhkan. Tadi ini 1,1076 itu yang ini ya, yang kilowatt dibagi sama 65%. Jadi untuk tenaga aktualnya kita butuh 1,7 kW. Oke, kita udah dapat tuh dari step 1 sampai step 10 sampai kita dapat aktualnya ya dari kompresor yang kita desain ini. Terus kita masukkan spesifikasinya ke dalam tabel kayak gini. Kita buat tabel spesifikasi alat kompresor. Di sini ada beberapa ketentuan kayak namanya apa, kemudian kodenya, fungsi, jumlah, jenis sampai ke daya yang dibutuhkan. Oke, kita masukin di sini. Namanya adalah kompresor. Kemudian kodenya misalnya kita pakai C101. Biasanya C ini kan nama dari si kompresornya ya. Untuk 101 ini area penempatan dari si kompresor. Untuk fungsinya adalah menaikkan tekanan udara sebelum masuk reaktor dari 1 atm menjadi 3 atm. Untuk jumlahnya itu satu proses ke satu jalan, satu existing ya. Di satu utama ke satu cadangan biasa. Jenisnya adalah tadi apa? Kita lihat tadi di sini. Nah, jenisnya kita pakai sentrifugal ya, nggak axial flow. Kita pakai sentrifugal. Jenisnya adalah sentrifugal. Bahan konstruksinya, nah untuk bahan konstruksi itu dilihat dari karakteristik si gas yang ngelewatin kompresor itu. Kalau udara kan dia ngandung O2, N2. Itu mungkin kita bisa pilih carbon steel. Atau kalau mau pakai stainless steel juga boleh. Tapi kan kita mempertimbangkan harga ya. Dan biasanya untuk stainless steel itu kita pakai untuk gas-gas yang bersifat korosif. Tergantung tadi ya kandungan si N2-nya ini korosif banget gak sih dengan kadar segitu dan laju alir segitu yang ngelewatin si kompresor. Nanti harus dipertimbangkan lagi ya untuk bahan konstruksi yang digunakan teman-teman. Jumlah stage-nya tadi berapa? Satu stage. Kemudian temperatur masuknya itu adalah 30 derajat Celcius. Terus keluarnya itu jadi tadi berapa? 217 derajat Celcius. Kita manual aja. 217,4 derajat Celcius. Kemudian suction pressure-nya tadi 1 atm, keluarnya 3 atm. Discharge pressure 3 atm, laju alir masanya adalah 500 kg per jam. Laju alir barometriknya tidak dapat berapa? Dan 432.
meter kubik per jam. Efisiensinya 65%. Dayanya kita tuh 1,7 kilo. Oke, selesai. Gitu aja ya untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. See you in the next part. Salam semangat pembelajar. Bye.